Kepada yang terhormat Bapak Kiai Dr. Dodi Iskandar dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah ar-rahim al-ghafar al-karim al-qahhar muqallibil qulubi wal absar alimil jahli wal asrar ahmaduhu hamdan daiman bil ashi wal imkan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika syahadatan tunazzi qailaha min adabin nar wa asyhadu anna muhammadan nabiyyul mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi al-jadidina bi ta'dini wal ikram salatan daimatan baqiyatan maqal laili wan nahar. Amma ba'du, alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di masjid tercinta kita, Masjid Al-Miftahul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Kiai terbaik kita, Kiai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada para istri beliau, sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT pada pagi hari yang penuh berkah ini berkenan untuk menurunkan ilmunya kepada kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal untuk menghadapnya kelak. Baik, insyaallah taala pada pagi hari ini saya akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Alfu Sunnati fil Yaumi wal Lailati, 1000 amalan sunnah yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husaina. Dan mudah-mudahan kita berada di masjid yang mulia ini sebagai tanda amalan kita yang sudah kita lewati di bulan Ramadan, sebagai tanda amalan kita diterima dan dosa-dosa kita diampuni semuanya. Sebagaimana perkataan para ulama, al-hasanatu ba'daha, tanda kebaikan seorang hamba itu diterima adalah diikuti dengan kebaikan setelahnya. Ya, menuntut ilmu, berzikir, hadir di majelis ilmu, ini adalah tanda hasanah, tanda kebaikan. Ya. Demikian juga kata para ulama, as-sayyi'atu ba'daha, tanda keburukan adalah keburukan setelahnya. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, fa inna ahamma ma ya'tani bihi al-muslimu fi hayatihi al-yawmiyyati huwa al-'amalu bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi jami'i harakatihi wa sakinatihi wa aqwalihi wa af'alihi hatta yandima hayatahu ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam kullaha min as-sabahi wal masa. Alhamdulillah, kita banyak melakukan sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan, terutama yang paling agung adalah puasa itu sendiri sebagai amalan wajib. Kemudian kita menambah dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran dan seterusnya. Dan mungkin di antara kita tidak mampu mengulang kembali apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Biasanya kita berjamaah salat tarawih.
Mungkin di antara kita banyak kesibukan, banyak kegiatan, ya, tidak bisa mengamalkan qiyamul lail setiap malam 11 rakaat atau 23 atau 21 atau lebih banyak dari itu. Nah, ini adalah solusi. Kita ingin dari solusi, kalaupun kita belum bisa melaksanakan qiyamul lail sebagaimana yang kita kerjakan di bulan Ramadan, kita bisa memilih amalan-amalan sunnah yang lainnya. Syukur-syukur masih istiqomah, masih kuat, itu lebih baik. Tapi di antara kita ada yang diberikan kemampuan lebih, ada yang diberikan kemampuan standar, ada yang diberikan kemampuan minimal, gitu ya. Dan ini adalah di antara kitab yang menuntun kita untuk memilih dari sekian banyak sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, baik itu diamnya Rasul, kemudian bergeraknya Rasul, ucapan, perbuatan, sehingga kehidupannya senantiasa diatur di atas sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dari semenjak sholat, dari semenjak subuh ilal masai, sampai dengan waktu sore hari. Qala Dhunnuni al-Misri min alamatil mahabbati lillahi azza wa jalla mutabi'atu habibihi sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Berkata seorang ulama yang terdahulu yang bernama Nur al-Misri, beliau mengatakan, di antara alamat, di antara tanda seseorang itu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia berusaha, berupaya mengikuti kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam akhlak beliau, dalam perbuatan beliau, dalam perintah-perintah dan sunnah-sunnahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan, jika kalian mengaku mencintai Allah, buktinya harus ditunjukkan. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kalian. Satu. Bonus yang kedua, wa yaghfir lakum, Allah akan menghapus kalian dunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Penyayang. Qala Al-Hasan Al-Basri, fakana alamata hubbihim iyyahu itba'u sunnati rasulih. Berkata seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri, tanda seseorang itu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ia berusaha itba'u sunnati rasulih, mengikuti sunnah kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna manjilatal mu'mini tuqasu bi itba'ihi lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, fa kullama kana tatbiquhu li sunnati aktsaru kana indallahi a'la wa aqrab. Kedudukan seorang mukmin, kata para ulama, itu bisa ditakar, bisa dinilai tergantung seberapa banyak dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin banyak sunnah yang dia lakukan, semakin a'la, semakin tinggi, wa akram, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada jama'tu hadzal ba'sa al-mukhtasar ihya'an li sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam fi waqi'il muslimin fi hayatihim al-yawmiyah fi ibadatihim wa fi naumihim wa fi aqlihim wa syurbihim wa fi ta'amulihim ma'an nas
wa fi duhurihim wa fi dukhulihim wa khurujihim wa libasihim wa sa'iri harakatihim wa sakinatihim. Kata penulis, aku kumpulkan dalam kitab yang tipis ini, berapa halaman ini? Sekitar 60 halaman saja. Aku kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan amalan Nabi SAW dengan ringkas agar kaum muslimin bisa mengamalkannya sehari-harinya dalam kehidupannya, baik itu dalam perkara ibadah, tidur juga ada sunnahnya, baik itu ketika makan, ketika minum, ketika berinteraksi dengan manusia yang lainnya, ketika bersuci, ketika masuk masjid, masuk rumah, atau ketika keluar dari masjid, dari rumah, dari toilet, atau ketika berpakaian, dan segala hal yang berkaitan dengan diam dan bergeraknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'ammal kaifa law saqata min ahadina mablagul minal mali li ihtimamna wa ihtimamna wajtahadna fil bahsi anhu hatta najidahu walakin kam sunnatan saqatat fi hayatina hal hazna laha wa sa'ina wa sya'yaina li tatbiqiha fi mawaqi hayatina. Kalau kita merenungkan, seandainya kita kehilangan dompet, isinya tentu saja uangnya banyak, warnanya merah semua, belum lagi ATM-nya isinya jutaan, puluhan juta, tentu kita akan panik, kita akan mengerahkan seluruh perhatian bagaimana cara mendapatkannya kembali. Kalau perlu kita telepon kantor cabang terdekat supaya diblokir, jangan sampai ATM-nya jatuh kepada tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Gimana caranya sampai ketemu, diumumkan, ya. Apalagi ada SIM, KTP dan seterusnya. Orang biasanya panik, ya. Tetapi betapa banyaknya kaum muslimin ketika dia kehilangan amalan-amalan sunnah, apakah ia merasa sedih, merasa kehilangan, atau bagaimana? Ini menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Inna minal masaibil lati nu'ani minha fi hayatina annana asbahna nu'addimat dinara wa dirhama aksar min ta'dimi as-sunnah. Dan ini menjadi musibah di antara kita lebih memperhatikan dinar dan dirham, ya, daripada mengagungkan atau menghidupkan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau qila linnasi min man yutabbiqu sunnata min as-sunan yaqudu mablagha min al-mal law wajadta an-nas yahrisuna ala tatbiqi sunnah fi sukuni hayatihim kulliha min an yasbahu ila an yamassu li annahum sawfa yarbahuna min wara'i kulli sunnah minas sunnah mablagha minal mal, ya. Seandainya amalan sunnah itu dijadikan ganjarannya berupa uang, tentu manusia itu akan semangat, ya, untuk mengerjakannya. Kalau seandainya dibalas langsung dengan uang, dengan harta, ya, tentu mereka akan bersemangat untuk mengamalkan sunnah, karena mengamalkan sunnah itu langsung mendapatkan keuntungan yang jelas, ya. Wa limada yanfa'ukal malu indama tudau fi qabrika wa yuhalu 'alaika turab. Namun yang jadi pertanyaan, seandainya sunnah itu langsung dibalas oleh Allah di dunia ini dengan duit, dengan harta, apakah harta itu kira-kira bermanfaat atau tidak ketika pelakunya, ketika orangnya
sudah berada di dalam kuburan, sudah ditimbun oleh tanah, bermanfaat atau tidak? Tentu jawabannya tidak bermanfaat. Ya, kecuali apa yang dia infak. Qala ta'ala, Allah Ta'ala memberikan sindiran dalam surat Al-A'la ayat 16 sampai dengan 17. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairul wa abqa. Bahkan mereka lebih mengedepankan, lebih mendahulukan kehidupan dunia ya, daripada akhirat. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Wal maqsudu bihadha sunani allati fi hadzal bahsi hiya ma yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha wa hiya allati tatataqaru fil yawmi wal laila bi istita'ati kulli wahid minna an yakuma biha. Maksud dari kata-kata sunnah di dalam kitab ini adalah jika kita mampu mengamalkannya dengan ikhlas, pasti kita akan diberikan balasan kebaikan dan dihapus dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Jika kita mengikuti perbuatan yang salah, perbuatan dosa dengan amalan sunnah, dengan kebaikan, tambuha amalan sunnah tersebut akan menghapus dosa yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi sunnah yang dimaksud sini adalah jika kita melakukannya, yusabu fa'iluha. Orang yang melakukannya akan diberikan balasan oleh Allah SWT. Ya, diberikan pahala, dihapus dosanya. Wala yu'aqabu tarikuha. Dan orang yang belum mampu mengamalkannya, dia tidak akan disiksa. Ya, tidak akan disiksa, tidak akan diadab. Ya. Apabila kita meninggalkannya, tentu kita rugi, walaupun kita tidak disiksa. Kita kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Wa qad wajadtu anna bi imkani kulli syakhsin law harisu ala sunanil yawmiyah an yutabiqa ma la yakillu an alfi sunnah fi jam'i su'uni hayati kulliha wa ma hadhihi risalah illa li bayani. Dan kalau kita hitung, ya seandainya kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, kurang lebih dalam sehari semalam itu ada 1000 amalan sunnah. Mungkin sebagian kita sudah mengamalkannya, hanya saja kita nggak pernah menghitungnya. Kalau dihitung dirinci, itu ada sekitar 1000 amalan sunnah dari semenjak kita bangun dari tidur sampai dengan tidur kembali. Falau harisal muslimu ala tatbiki alfi sana fil yawmi wal laila lakana fi syahri salasun alfa sana fandur ila man jahula hadhihi as-sunnah aw man alimaha wa lam ya'mal biha kam minad darajati wal hasanati doya ala nafsihi wa innahu li mahrumin haqqan. Ya kan, kalau kita mampu mengamalkan semuanya, mungkin saja di antara kita mampu ya, 1 hari 1000 berarti sebulan banyak sekali, tinggal dikalikan saja ya, ada 30.000 amalan sunnah. Luar biasa ya. Banyak orang yang mampu mengamalkannya karena mengetahuinya, ada juga orang yang belum tahu saja. Dia belum tahu sehingga banyak kesempatan yang dilewatkan. Ya. Tentu saja ini adalah kesempatan emas agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah SWT. Wa inna iltijama bi sunnati lahu fawaidu minha. Di antara manfaat secara umum beriltijam dengan sunnah ada sekurang-kurangnya ada 4. Ya. Apabila kita telaten, ya, kita berusaha mengilmuinya, kemudian kita berusaha mengamalkannya, ada 4 faidah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, al-wusulu ila darajati mahabbati lahi azza wa jalla li abdihi. Yang pertama, kita pasti akan mendapatkan
rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya mustahil Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam nerakanya, karena Allah sudah ridho, Allah sudah cinta. Ya. Yang kedua, jabrun naqsil hasidi fil faraid. Amalan sunnah itu manfaatnya untuk menambal kekurangan-kekurangan ketika kita melakukan amalan yang wajib. Ya, kita sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, kemudian haji yang pertama, haji yang wajib. Mungkin saja ketika kita mengamalkannya ada hal-hal yang kurang. Nah, itu bisa disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Manfaat yang ketiga, al-ismatu minal wuqu'i. Ya, selamat dari perkara-perkara amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, annahu min ta'dimi syairillah. Yang keempat adalah membesarkan syiar-syiar Islam, syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mukadimah dari penulis. Semoga kita lebih semangat untuk mengilmui, untuk mengetahui, mempelajari sunnah-sunnah apa saja. Oh, ada 1000 gitu ya. Ya memang kalau dihitung ada 1000. Yang pertama, sunanul istaiqadi minan naum. Yang pertama kita mulai dari bangun tidur. Mulai start ya, dari mulai bangun tidur. Sunnah yang pertama, mashu asari naumi anil wajhi bil yad. Wa qad nassa ala istihbabihi an-Nawawi wa Ibnu Hajar. Al-Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar membawakan sebuah hadis sunnahnya mengusap wajah setelah bangun tidur. Bangun tidur kita usap-usap wajah kita. Hadisnya diantaranya fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa mimman yamsahu nauma an wajhihi biyadihi, rawahu Muslim. Rasulullah setelah bangun tidur, beliau duduk, ya namanya juga orang bangun tidur biasanya saraf-sarafnya belum nyambung, nunggu beberapa saat, ya. Setelah itu mengusap wajahnya dengan tangannya, dengan tangan kanan. Kemudian sunnah berikutnya ad-du'a wa huwa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, yaitu mengucapkan doa. Insyaallah yang sudah hafal. Segala puji hanya milik Allah yang telah membangunkan kita kembali setelah kita tidur, dan kepadanya lah kita kembali. Rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sunnah berikutnya as-siwak, gosok gigi. Nah, ini sunnah, tidur terus gosok gigi. Karena sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha minal laili yashushu fahu bisiwak, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW ketika beliau bangun tidur di tengah malam, beliau menggosok giginya dengan siwak, dengan kayu yang agak sedikit pedas gitu ya. Nah, ya. Kalau sekarang ya pasta gigi dengan odol. Wal hikmatu min dalika, di antara hikmah sunnah ini anna min khasa'isi siwak at-tanbihu wa tansyid. Ya. Jadi siwak itu, gosok gigi itu, ini adalah nasihat. Ya, nasihat untuk menjaga kebersihan dan sekaligus untuk membuat kita lebih fresh, tansyid, ya, lebih segar. Ya. Hikmah yang kedua, qat'u ar-raihati minal fam, yang menghilangkan bau yang tidak sedap. Ya. Sudah berapa ini? Sudah 3. Ini baru tidur, sudah 3 sunnah yang kita kerjakan. Apabila kita mengamalkannya, kita mendapatkan pahala dan sekaligus dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Kemudian sunnah yang berkaitan dengan ad-duhulu wal khuruju minal hamam, masuk dan keluar dari toilet, dari WC, dari kamar mandi. Walahu sunanun, ada beberapa sunnah.
ad-dukhulu birrijli yusra wal khuru birrijli yumna. Ini sunnah dengan anggota gerakan tubuh. Masuk dengan kaki kiri atau kanan? Kiri. Ya. Berarti harus disiapkan dulu ya. Kanan dulu, kiri dulu. Kadang-kadang kalau kita nggak membiasakan lupa gitu ya. Kanan atau kiri dulu. Masuk kiri dulu. Kiri dulu. Ya. Wal khuruju birijli yumna, keluarnya dengan kaki kanan. Apa susahnya kita mempraktekkan? Mudah sekali. Ya, mudah sekali. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Sudah dapat pahala itu. Ya, sudah mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika akan masuk jangan lupa berdoa. Insya Allah doanya sudah dihafal semuanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Karena toilet itu tempatnya berkumpulnya para jin-jinnya kafir, jin-jinnya setan. Adapun jin yang muslim nggak mau dia mengganggu kita. Nah, kita berlindung kepada Allah supaya tidak diganggu. Ya, bahkan ada cerita yang saya sudah dengar cerita dari 2 orang gitu ya. Ada orang masuk ke dalam toiletnya dengan kunci, ya ada kuncinya. Itu mungkin dia lupa masuk ke dalam toilet. Ketika keluar nggak bisa keluar. Seakan-akan dari luar ada yang kunci. Dari luar ada yang kunci. Kemudian dia berusaha untuk memukul pintu toilet, nggak ada yang dengar sama sekali. Sampai kira-kira ada setengah jam. Ya, itu tentu sangat membuat tidak nyaman. Kemudian ada orang yang lewat dengan ketukan pintu yang keras, seperti ada orang yang terjebak di toilet itu. Padahal sebenarnya tadinya nggak terkunci, tiba-tiba ya namanya jin ya sukanya mengganggu, tiba-tiba bisa mengunci dari luar, lalu kemudian dibuka, baru kemudian dia merasa lega. Ya, tadi itu teriak-teriak, ya, panik, ya. Kemudian yang ketiga, doaul khuruji, mengucapkan doa keluar dari toilet, dari kamar mandi. Apa doanya? Ghufranaka. Pendek sekali. Ghufranaka. Akhrajahu ashabus sunan illa an-Nasa'i. Dikeluarkan oleh ashabus sunan, yaitu Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, kecuali Nasa'i. Wa yadkhulu al-insanu ila al-hamami fi yawmihi wal lailati iddata marrat wa kullama dakhala tabaqa hadhihi sunan fi dukhulihi wa khurujihi sunnatan fi dukhul wa sunnatan fil khuruj. Ya. Kita ulang balik ke kamar mandi, kita mengamalkan sunnah ini. Sudah berapa banyak sunnah-sunnah Rasul yang bisa kita kerjakan dengan mudah, gratis dan tidak memberatkan. Ya. Masuk dan keluar. Jadi demikian detail Islam itu, sampai masuk WC saja ada sunnah, dan itu tidak ada dalam agama yang lain. Ya sembarangan saja gitu ya. Islam tidak dipandu dengan sunnah, dikawal dengan sunnah. Demikian indahnya keteraturan ya seorang bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, masuk WC keluar WC saja ada sunnah-sunnahnya. Kemudian sunnahul wudu'i, sunnah yang berkaitan dengan wudu. Barangkali sebelum saya lanjutkan ada diskusi, kami persilahkan sebelum masuk ke sunnahul wudu'i. Ada? Supaya tidak molor. Tidak ada ya? Jelas semuanya ya, insyaallah ya. Baik. Sunnahul wudu'i, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan wudu. Yang pertama al-basmalah, mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Terus bagaimana Ustaz kalau tempat wudunya di dalam WC? Ya, sebelum masuk WC kalau bisa. Gitu ya. Karena ada larangan tidak boleh mengucapkan nama Allah di tempat toilet atau di tempat kita buang hajat. Gitu ya. Kemudian sunnah yang kedua, ghuslul kafaini salasan fi awalil wudu. Setelah baca bismillah, mencuci telapak tangan 3 kali. Ini sunnah.
barangkali kita sebelum wudu kita memegang sesuatu yang mengandung kotoran, mengandung hadas, mengandung najis, dengan dicuci 3 kali. Demikian juga ketika kita tidur, kita nggak tahu karena kita meraba-raba sesuatu yang kita nggak sadar, memegang bagian organ tubuh kita, entah itu mengandung bau atau yang lainnya. Nah, dengan kita mencuci 3 kali akan membuat tangan kita lebih bersih, lebih suci dan siap untuk menggunakan tangan untuk anggota tubuh yang lain. Sunnah yang berikutnya al-bad'u bil madmadati wal istinsaq qabla al-ghusl wajhi, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung sebelum membasuh wajah. Ini adalah sunnah. Ya. Istinsaq itu memasukkan air ke hidung. Was istinsaru bil yasar, setelah masukkan air ke hidung mengeluarkan dengan tangan kiri. Dalilnya adalah faghaslu kaffaihi salasa marrat summa tamadmada wastansaqa wastansyara summa ghasala wajhahu salasa marrat, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW beliau mencuci 2 tangannya, telapak tangannya 3 kali sebelum wudu. Setelah itu beliau berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung, mengeluarkan dari hidungnya, kemudian baru membasuh wajahnya 3 kali. Sunnah berikutnya al-mubalaghatu fil madmadah wastinsaqi li ghairi shaim. Ya. Ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, ini khusus orang yang sedang tidak berpuasa. Itu dengan mubalaghah. Mubalaghah itu dengan, kalau bahasa Jawanya, tenanan, dengan sungguh-sungguh. Ya. Wa balik istinsaqi ila an takuna shaim. Bersungguh-sungguhlah kalian ketika memasukkan air ke hidung. Ya. Kecuali orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa khawatir nanti airnya masuk, ya, batal. Untuk yang tidak berpuasa saja. Akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang 4. Makna al-mubalaghatu bil madmadati, arti dari mubalaghah sungguh-sungguh ketika kumur-kumur, itu maksudnya adalah idaratul ma'i fi jami'i famihi, memutar-mutarkan air ke seluruh bagian mulut, ya, gitu ya, kumur-kumur, memutar-mutarkan air. Itu makna mubalaghah. Wa makna mubalaghati fi istinsaq jadbul ma'i ila aqsa anfihi. Mubalaghah bersungguh-sungguh istinsaq, masukkan air ke hidung. Maksudnya apa? Menyedot air dengan hidung. Air disedot, gitu ya. Ya, sampai dengan pangkal hidung, sampai ke atas. Aqsa anfihi, sampai terasa perih. Ya. Di antara hikmahnya kata para ulama, memasukkan air ke hidung itu sebagai aksi untuk mengusir setan. Jadi setan itu suka bermalam di dalam lubang hidung manusia. Ketika kita tidur, setan itu masuk. Dia juga bisa bermalam. Nah, dengan kita sering wudu, dia akan merasa terusik, dia akan keluar. Ya, jadi setan itu bisa nginap di dalam lubang manusia. Ada salah satu manfaatnya dengan kita beristinsaq sampai ke pangkal hidung, sampai terasa perih, ya, itu setan itu nggak akan betah, dia akan keluar. Kemudian sunnah berikutnya al-madmaratu wal istinsaqu min kafi wahidatin, ya, bihaitsu la yafsidu bainahuma. Nah, ini agak sulit mungkin ya, masukkan air ke mulut dan ke hidung untuk kumur-kumur dan istinsaq itu dengan satu tangan. Sementara tangan kita kan kadang nggak cukup ya. Bayangkan satu cidukan, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Gitu. Ditahan dulu, kemudian dikeluarkan. Saya sendiri dulu awalnya agak sulit ini. Biasanya kita 2 tangan ya. Nah, ini 1 tangan. Ya. Ini perlu latihan. Masuk separuh sebagian ke mulut, sebagian ke hidung, ditahan, disedot, ya, kemudian kita keluarkan dari mulut juga dikeluarkan. Ya, tidak dipisah
satu mulut, satu hidung. Ya, dalilnya adalah summa adkhala yadahu, Rasulullah memasukkan air dengan tangannya ke mulut, fatamat madho, berkumur-kumur, wastansaqo, ya, tidak dipisah, dan beristinsaq min kaffin wahidi, dengan satu tangan kanannya. Muttafaqun alaih. Kemudian sunnah berikutnya as-siwak wa mahalluhu indal madmadho li hadisi laula an asuqu ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in, rawahu Ahmad wa Nasai. Bersiwak ketika berwudu itu posisinya ketika berkumur-kumur selesai bersiwak, ya, bersiwak, gosok gigi. Di antara hadisnya adalah Rasulullah mengatakan, seandainya aku tidak ingin memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka kaum muslimin untuk menggosok giginya setiap wudu. Seandainya tidak memberatkan, tetapi karena beliau tidak memberatkan, gosok gigi di saat setelah kumur-kumur, gitu ya, itu hukumnya tidak wajib. Bagi yang mampu saja, ya, silakan. Kemudian sunnah berikutnya tahlilul lihyatil al-kasifati inda ghusl wajhi, menyela-nyela jenggot yang tebal. Jadi yang bisa melakukannya ini yang punya jenggot saja. Tidak punya jenggot nggak bisa. Menyela-nyela, Rasulullah jenggotnya tebal, ya, menyela-nyela ketika membasuh wajah, ya, menyela-nyela dengan jari-jarinya. Karena sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW yukhallilu lihyatahu, Rasulullah menyela-nyela janggutnya, ya, fil wudu'i, ketika berwudu. Akhrajahu At-Tirmidzi, dikeluarkan Imam At-Tirmidzi. Kemudian sunnah berikutnya sifatu masih ra'si, tata cara mengusap kepala. Ya, walaupun ini banyak mazhab dan semuanya benar, tetapi kalau kita ingin mendapatkan lebih, sifatu masih ra'si an yabda'a min muqaddimatir ra'si ila akhiril qafa summa ya'udu ila al-muqaddimati marrata ukhra, yaitu dimulai dari arah depan. Ini ya caranya, ya, mohon maaf ya, kalau ingin sempurna seperti ini, ya, sampai tekuk, summa ya'udu, kemudian mundur ila muqaddimati, sampai ke depan lagi. Ini ya yang sempurna. Walaupun dengan begini juga sah, ya, berwudu begini juga sah. Tapi kalau kita ingin mendapatkan yang sempurna, ya, seperti ini, ke belakang lalu kembalikan ke depan. Ini yang paling sempurna. Sekali saja, ya, sekali saja. Masalah Rasulullah SAW birra'si fa'aqbala biyadaihi wa adbar, Rasulullah mengusap kepalanya dari arah depan sampai ke belakang, kemudian maju lagi ke depan, tekuk, maju lagi ke depan. Muttafaqun alaih, dikeluarkan al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan terkait dengan amalan-amalan sunnah tadi, silakan. Saya buka sesinya, yuk. Ada? Ya, baik, waktu sudah cukup, ya. Ini masih banyak, ya. Dan ini kitab ini sudah dikontrak, ya, di Masjid Babul Jannah setiap Ahad pagi pada subuh. Mungkin mulai pekan depan saya sudah ngisi di sana. Ya, mereka minta, Ustaz tolong sampaikan kepada kami amalan-amalan sunnah supaya kami bisa mengetahuinya dan bisa mengamalkannya. Oh baiklah, saya carikan kita dapat kitab ini, ya, dan baru sekitar 3 pertemuan. Insya Allah mudah-mudahan sampai selesai, ya, di Babul Jannah di Jalan Karya Sosial setiap Ahad pagi pada subuh. Barangkali ini saja yang bisa kita bacakan. Di lain kesempatan mudah-mudahan saya bisa menjelaskan kembali. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.